Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan apa yang segala Dia ciptakan terhadap kita, dan bersalawat kepada Nabi dan Rasul sebagai bentuk kecintaan dan meminta syafaatnya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rifai dengan nomor induk mahasiswa 11940200100. Di sini saya akan menerangkan Al-Quran tentang lingkungan hidup. Keberadaan manusia tidak lepas dari unsur yang dinamakan dengan alam sekitar ataupun lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan, dan lingkungan juga membutuhkan manusia untuk dikembangkan. Tinggal balik dari diri manusia itu sendiri, bagaimana manusia menyikapi lingkungannya dengan baik. Apakah manusia akan membawa lingkungannya kepada arah kebaikan ataupun sebaliknya. Tetapi fenomena yang terjadi pada saat ini, manusia lebih mementingkan apa yang dipikirkan oleh nafsunya, lebih menuju hasrat mengejar kepada duniawinya, padahal terdapat beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dilarang bahwasanya kita itu dilarang untuk merusak lingkungan. Fenomena yang terjadi saat ini, yang maraknya terjadi pembakaran hutan, pembuangan sampah ke sungai yang menyebabkan banjir di Jakarta, Bekasi, dan yang lainnya. Hal itulah yang merusak ekosistem dan lingkungan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya dari diri kita harus bisa memanfaatkan lingkungan dengan baik, baik itu di sekitar rumah ataupun di tempat-tempat lainnya, demi kelangsungan hidup. Di balik dari pemanfaatan lingkungan yang kita dapati ataupun yang akan kita lakukan, terdapat unsur-unsur penyusun dari lingkungan hidup itu sendiri, yaitu terbagi menjadi 3, unsur biotik, abiotik, dan unsur sosial budaya. Yang dimaksud dengan unsur biotik adalah sesuatu hal yang sudah disediakan oleh alam. Contohnya, tumbuhan, sayur-sayuran, hewan ternak, itu sesuatu hal yang sudah diciptakan oleh alam dan kita tinggal memanfaatkannya. Sedangkan unsur abiotik itu adalah sesuatu hal yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti bandara, terminal, stasiun, ataupun yang lainnya, demi untuk menjalankan aktivitas yang terjadi di lingkungannya. Sedangkan unsur sosial budaya adalah sesuatu unsur yang sudah dimiliki dari lingkungan itu sendiri. Seperti halnya bagaimana budaya-budaya Jawa, Sunda, ataupun yang lainnya menyikapi dari ras, gagasan, ataupun adat-adat dari daerah itu masing-masing. Ketika berbicara Al-Quran tentang lingkungan hidup, terdapat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang lingkungan hidup itu sendiri. Contohnya seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 117, yaitu yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu, dan apabila Ia berkehendak, maka Ia cukup berkata, jadilah, maka jadilah. Dari contoh ayat tersebut sudah jelas bahwa segala sesuatu apa yang ada di bumi dan di alam semesta ini, baik itu lingkungan, manusia, hewan, pepohonan, dan yang lainnya, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari contoh ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 117 tersebut sudah jelas bahwa segala apa yang ada di bumi ini itu merupakan bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hewan, manusia, lingkungan, dan hal yang lainnya. Manusia dan lingkungan, menurut perspektif keberadaannya, itu sudah ditetapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 117, yaitu segala sesuatu sudah diciptakan oleh Allah. Dan juga menurut fungsional,
manusia dan lingkungan ini, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Baik dari pertama kali Nabi Adam diturunkan di muka bumi ini sebagai khalifah, kemudian turun menurun kepada cucu-cucunya sampai sekarang kita ini. Oleh karena itu, baik diri kita ataupun orang lain itu harus menggunakan lingkungan dengan bermanfaat dan tidak membuang-buang apa yang sudah ditugaskan kepada kita oleh Allah yang menjadi khalifah di muka bumi ini. Kemudian juga menurut perspektif fungsional, lingkungan ini sebagai penyedia makanan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Contohnya manusia membutuhkan daging, hewan ternak untuk makanan, air, udara untuk bernapas, dan lain sebagainya. Tetapi sudah dijelaskan di awal tadi, tinggal balik kepada diri manusia itu sendiri bagaimana manusia menyikapi lingkungannya. Hubungan antara manusia dan lingkungan terdapat satu hubungan yang dinamakan dengan mutualisme. Mutualisme artinya sama-sama saling menguntungkan. Kemudian ada yang dinamakan dengan simbiosis parasitisme. Parasit itu artinya mengganggu. Jadi, apabila ada satu organisme itu merasa terganggu dan merasa dirugikan, itu merupakan parasit atau parasitisme. Kemudian ada pola hubungan yang dinamakan dengan sirkular. Sirkular itu berarti dia itu bisa melakukan dengan hubungan timbal balik ataupun sebaliknya. Timbal balik yang dimaksud ini dapat bersifat negatif ataupun positif. Jadi farriq bainahuma, di antara keduanya. Baiklah, itulah sedikit penjelasan Al-Quran tentang lingkungan hidup yang dapat saya jelaskan. Lingkungan hidup ini sangat baik bagi kita, sangat bermanfaat bagi kita apabila itu digunakan dengan hal-hal kebajikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.